Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Hadir bersama kita Bapak Joko Triatmojo, Eskep MKM, sebagai Ketua Stikes Mambaul Ulum Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan digitalisasi kampus nih. Seperti kita ketahui, di Stikes Mambaul Ulum Surakarta ini juga sudah menerapkan digitalisasi kampus. Nah, kita ingin tahu nih, seperti apa penerapannya? Nah, langsung saja ya Pak. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan digitalisasi kampus? Terima kasih Mbak Irna, semangat. Jadi terima kasih telah mengundang Stikesmus untuk memberikan testimoni tentang Sevima. Jadi pada prinsipnya saya kenal Sevima mungkin udah agak lama ya, mungkin lebih dari 5 tahunan yang lalu. Jadi kita tahu Sevima, kemudian saya juga searching mencari mana nih yang bisa kita ajak kerjasama untuk program digitalisasi kampus. Dari berbagai sumber yang saya terima, terus Sevima yang paling bagus untuk perguruan tinggi. Akhirnya kita kerjasama dan alhamdulillah sudah berjalan ya lebih dari 5 atau 6 tahun Mbak, untuk Stikesmus. Jadi kita masih memang bertahap. Fasilitas atau fitur yang ditawarkan Sevima itu komplit sekali Mbak, lengkap. Saking lengkapnya tuh saya sama tim IT itu ini kalau kita ambil semua nanti kita sendiri yang kewalahan. Jadi kita bertahap. Bertahap memang karena kan kita Stikesmus itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mambaul Ulum Surakarta, kita di Solo, Jawa Tengah. Kita punya 4 prodi, keperawatan, kebidanan, farmasi, dan administrasi rumah sakit. Di awal kerjasama dengan Sevima, cuma ngambil untuk yang bertahap dulu tentang pendidikan dulu, di pendidikan, kemudian kita tambah program kemahasiswaan, kemudian bertahap tahun ketiga kita tambah program di keuangan, terus yang terakhir ini mulai tahun keempat, kelima itu nanti mengarahnya ke akreditasi. Nah, itu di lewat Sevima semua. Jadi memang itu memudahkan kita. Jadi pada awal-awal memang ya membiasakan diri karena harus ngentri ini Mbak, ngentri online itu ke database-nya Sevima. Tapi kan baik dosen ataupun TNI kan disupport juga, kita punya tim IT yang khusus untuk mengurusi masalah online, khususnya di PD Dikti dan nanti impor ke Sevima. Jadi bagus kok Mbak, dan itu efektif sekali. Dan yang fitur yang terakhir yang menarik yang ini Mbak, untuk akreditasi. Akreditasinya itu kita mulai terapkan di Stikesmus. Dan ini butuh waktu ya 5 tahunan sih. Cuman belum semua fitur kita gunakan Mbak, karena lengkap sekali fiturnya. Kan kita hanya sekolah tinggi, bukan universitas. Jadi kita paskan dengan sekolah tinggi, mana yang bisa kita terapkan, bisa kita optimalkan guna mendukung Tridharma di Stikesmus. Baik Pak, berarti memang sudah cukup banyak ya Pak yang dilakukan, digitalisasi yang dilakukan sama Stikesmus ini apa ya? Mulai dari pendaftaran mungkin ya, terus administrasi, kemahasiswaan, kemudian terakhir adalah terkait dengan akreditasi. Nah, apa nih Pak yang dirasakan oleh Stikesmus setelah melakukan digitalisasi kampus Pak? Iya Mbak Irna, itu permasalahan utama itu sebenarnya klasik tuh saat dulu awal-awal pertama itu. Wah ini harus ngentri sesuai form, harus ngentri itu. Tapi terus dibantu sama admin dari Stikesmus, waktu itu Mas Roes, kemudian dibantu admin di prodi, kan setiap prodi ada adminnya, kemudian di Stikesnya di pusat juga ada adminnya, jadi saling membantu. Kalau dosen memang kita minimalkan admin supaya bisa fokus Tridharma, tapi tetap juga harus ngentri juga karena pembelajaran juga akan tersinkron di PD Dikti lewat programnya Sevima. Jadi dulu memang kita hanya di pendidikan saja, dari mulai pengajaran kita masukkan awal, kemudian saat ngisi, bahkan ngisi presensi juga online. Nanti nilainya kan sudah jadi itu termasuk bikin KHS, KRS itu sudah langsung dari
formnya Sevima itu memudahkan sekali, dan itu memang terus kita sambungkan ke kemahasiswaan. Kemahasiswaan nanti juga misinya lewat online semua di web. Terus keuangan juga dari programnya Sevima kita gabungkan kita pakai BSI, Mbak, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ini kita sinkronkan, terus sudah bisa berjalan, jadi bisa digital semua. Terus yang terakhir tadi itu kita mengarahnya ke akreditasinya itu kan fitur yang maksudnya itu mungkin fitur dari Sevima sudah lama, tapi baru kita Stikesmus baru pakai sekarang ini. Karena kan tadi Mbak, fiturnya bagus dan banyak sekali, jadi kita pakainya bertahap. Sesuai kebutuhan gitu ya, Bu. Pak ya. Ya. Nah, Pak, gimana nih Pak? Ada tips nggak dari Bapak agar kampus-kampus lain juga melakukan digitalisasi nih seperti langkah yang sudah dilakukan oleh Stikesmus, Pak? Iya, Mbak. Ya, yang triknya yang leadernya dulu itu memotivasi untuk digitalisasi dulu. Jadi semua kan pandemi ini 2 tahun pandemi itu yang bisa kita ambil adalah online itu. Jadi pembelajaran online itu kan masih kita terapkan, akhirnya jadi hybrid. Jadi kalau teori bisa diterapkan dengan online, nanti prakteknya bisa tatap muka. Jadi kan itu kan salah satu dari pandemi yang kita dapatkan, berkah pandemi. Kemudian dengan adanya pandemi 2 tahun itu meningkatkan ini program digitalisasi perguruan tinggi. Triknya apa ya? Ya disediakan admin yang khusus, itu wajib ada yang admin khusus mengurusi atau mengerjakan masalah ini digitalisasi. Ya karena itu banyak sekali, dari mulai kita bantu impor soal, masukkan data mahasiswa di awal semester, akhir semester, nilai dan semuanya itu sendiri. Di luar admin PDDikti atau di luar admin IT gitu. Kadang kan adminnya satu tapi mengerjakan banyak, itu kurang optimal. Jadi kalau kita mau digitalisasi perguruan tinggi ya satu orang tuh fokus ini hanya untuk digitalisasi pendidikan, ini admin digitalisasi kemahasiswaan, ini admin digitalisasi keuangan, di luar PDDikti, di luar yang lain. Jadi nanti itu akan optimal sekali. Walaupun belum bisa banyak, ya minimal ada satu admin yang khusus membantu atau mensupport digitalisasi tadi. Disesuaikan dengan kebutuhan kampusnya masing-masing. Ya, Stikesmus kan masih ya kecil lah, bertahap berkembang dan dibantu Sevima untuk kedepannya bisa lebih efektif dan berkembang dalam memajukan perguruan tinggi khususnya di bidang kesehatan, Pak. Baik Pak, berarti memang tuh tipsnya tuh adalah menyiapkan satu orang yang fokus untuk digitalisasi kampus itu sendiri ya Pak ya, fokus gitu jadinya. Nah Pak, apa namanya? Terakhir nih Pak, kesan-kesan dari Pak Joko sendiri terkait dengan fasilitas dan layanan yang ada di Sevima itu seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Irna. Dulu sewaktu belum tahu betul Sevima, kan sekilas baca itu 5-6 tahun yang lalu. Saya cerita dulu, jadi baca proposalnya, wah ini kok biayanya sekian ya per mahasiswa ya. Terus nanti bagaimana kita mampu? Ternyata biaya per mahasiswa itu setelah saya menjalani sendiri dengan tim IT, karena dulu kan 5-6 tahun yang lalu saya pegang ini salah satu programnya yang Sevima masuk ke Stikesmus beserta Mas Rois, Mas Edi dan tim dari IT. Itu ternyata setelah tahu, oh dengan biaya sekian itu murah. Bahkan saat itu ini fiturnya terlalu banyak. Saya sempat usul ke Sevima 5 tahun yang lalu, Mbak ini fiturnya ini kalau dikurangi bagaimana supaya pas dengan Stikesmus. Ternyata itu tidak, malah fiturnya banyak sekali. Terus akhirnya kita mengambilnya yang kita aplikasikan bertahap sedikit demi sedikit. Jadi untuk biaya sangat terjangkau dan itu bagus sekali mendukung program digitalisasi perguruan tinggi. Karena memang digitalisasi kampus ini di era seperti ini memang sangat dibutuhkan ya Pak ya? Ya. Bagi setiap kampus maupun instansi lainnya lah Pak ya.
Baik Pak, mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya.